Jadi mobil ini sebenarnya adalah Geely gitu ya. Bukan Cina, Indonesia. Ini seperti mobil mahal ya, Aletra L8 EV ini. Terasa lebih mahal dibandingkan BYD M6. Bagi Anda yang sudah melirik BYD M6, mau beli gitu ya, at least coba dulu Aletra L8 EV ini. Sebelum ada Polytron, mobil listrik asal Indonesia ada ini dulu nih, yakni Aletra L8 EV. Sama-sama produk rebadge dari mobil Cina sama dengan Polytron. Nah, lantas seperti apa mobilnya dan bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Yes, jadi Aletra L8 EV ini sebenarnya sudah lama ya meluncur di Indonesia, sudah hampir setahun ada di Indonesia. Mobil ini tadinya hadir pertama kali menyapa masyarakat Indonesia itu pada ajang GJAW 2024. Nah, tapi yang waktu itu benar-benar masih diklaim adalah model prototipe-nya banget. Nah, mereka sendiri Aletra Indonesia itu menyebutkan bahwa mereka selalu meriset mobil ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang ini adalah benar-benar produk yang baru, benar-benar fresh, yang dirakit langsung di pabrik mereka di PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta dan sudah banyak disesuaikan dengan spesifikasi Indonesia. Kalau di GJAW 2024 waktu itu yang direview oleh Ajis, nah di situ memang masih terlihat prototipe banget dari catnya, jadi bumper dengan bagian bodi itu catnya belang gitu ya. Nah di mobil ini sudah tidak terlalu belang, tapi masih belang dikit. Tapi memang ini sering terjadi di mobil produksi massal. Waktu itu pertama kali itu heboh di Mitsubishi Expander 2017 ya. Memang bumper dengan body plat itu beda warnanya, tapi itu sebenarnya adalah bukan kesalahan dari kualitas catnya, tapi dari perbedaan material antara plat dan juga plastik. Tapi ya mungkin bisa di adjustment lagi gitu ya. Nah di mobil ini sudah tidak terlalu terlihat belang. Dan sedikit sejarahnya, jadi sebenarnya Aletra dengan Polytron itu mirip ya. Kalau Polytron itu mereka meribase dari mobil asal China juga yaitu Skyward. Nah, Aletra ini mereka meribase dari Lifan Maple 80V yang ada di China. Lifan itu merupakan sub-brand dari Geely. Jadi mobil ini sebenarnya adalah Geely gitu ya. Tapi diberi emblem Aletra. Jadi mobil ini bermerek Aletra, merek asal Indonesia. Dia adalah sebuah MPV listrik murni yang sebenarnya kalau secara pricing, secara gender, itu dia memang harus berhadapan dengan rival terberatnya yaitu BYD M6. Tapi tahukah Anda bahwa dimensi mobil ini lebih panjang dibanding M6? Yes. Jadi Aletra ini sebenarnya jika dibandingkan dengan Innova Zenix pun dia ternyata lebih panjang. Dan dibandingkan M6 dia jauh lebih panjang. Jadi kalau M6 itu in between antara LMPV dan medium MPV, nah ini adalah medium MPV sejati sebenarnya dari sizing. Panjang dia mencapai 4,8 meter. Jadi rasanya untuk menampung 7 orang penumpang akan sangat reliable di bagian kabinnya. Nah sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap motornya. Ya memang dia nggak ada ini ya, nggak ada front trunk, langsung terpapang kontrol dan juga motor listriknya. Dia penggerak roda depan motor listrik tunggal saja. Nah tenaganya itu mencapai 161 horsepower serta torsi 240 Nm. Baterainya, nah ini yang menarik karena mereka tadinya kalau di ajang GJAW mereka menjanjikan akan menghadirkan varian yang short range dan juga long range. Nah sekarang jadinya ada satu varian saja L8 EV seperti ini, nggak ada yang varian short range-nya. Baterainya berkapasitas 64,74 kWh. Nah mereka mengklaim bahwa mobil ini sanggup berjalan sejauh 540 km menurut metode si LTC. Wow, memang proporsinya pas gitu ya. Jadi tenaganya memang 161 240 Nm, nggak terlalu besar tapi pas.
Kemudian baterainya juga nggak terlalu besar juga, tapi range-nya jauh. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen Indonesia ya, karena mobil listrik kenceng ya mungkin bisa pilih yang performa gitu ya, tidak yang MPV seperti ini, tapi yang penting range. Nah, ini cukup menarik. Kemudian chargingnya dia sudah support CCS 2 dan fast charging. Maksimal daya penangkapan fast chargingnya adalah 88 kWh. Kemudian untuk harga dari mobil ini itu di 488 juta rupiah. Sedikit lebih mahal dibandingkan BYD M6. Tapi mereka juga menyebutkan bahwa saat ini masih ada potongan harga untuk konsumen sebesar 20 juta. Jadi sekitar 468 juta rupiah saat video ini dibuat untuk harga jual dari Aletra L8 EV ini. Dan ini dia bagian belakangnya, jadi emblemnya terlihat biasa Aletra gitu. Jadi kalau logonya sendiri ada di bagian depan dan juga di bagian setir itu logo dari merek Aletra. Di bagian belakangnya tulisan Aletra saja. Kemudian L8 EV nggak ada varian apa-apa lagi, jadi hanya ada varian ini saja. Dan kelengkapannya dia masih ada rear defogger, kemudian lampu stop lamp menyambung ya. Ini mau bahasa desain mobil terkini banget. Dan untuk bagasi kita lihat apakah dia sudah elektrik. Biasanya mobil Cina kan elektrik rata-rata ya. Elektrik. Bukan Cina, Indonesia. Nah, kita untuk bagasinya, memang untuk jok baris ketiganya, dia pelipatan hanya seperti ini saja. Jadi nggak bisa benar-benar sembunyi gitu ya, benar-benar rata lantai. Tapi dia menarik karena ada tempat penyimpanan menjorok ke bagian dalam di bagian belakangnya ini. Kalau kita buka jok baris ketiganya, nah seperti ini rasanya itu masih proper gitu untuk membawa koper cabin gitu ya. Koper besar pun masih bisa satu. Jadi memang nggak bohong, dimensinya besar. Jadi masih sangat proper untuk membawa barang-barang ketika jok baris ketiga dibuka. Dan bisa dilihat legroom baris ketiga pun masih cukup mumpuni. Memang pemanfaatan kabinnya memang tidak sebaik Kijang Innova Zenix ya. Kijang Innova Zenix itu juga dibandingkan M6, kemudian jika dibandingkan dengan Aletra ini, dia memang paling baik. Dia luas banget untuk ruang kabinnya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, ini dia ruang interior dari Aletra L8 EV ini. Nah, untuk bagaimana baris kedua, baris ketiga itu sudah dijelaskan oleh Aziz waktu itu ya. Jadi memang nggak ada perbedaan dengan mobil yang kita review kali ini. Nah, untuk di baris pertamanya memang ada beberapa fitur yang mendapatkan improvement jika dibandingkan versi prototipe-nya. Jadi nih, seperti dia sekarang dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto untuk sistem entertainment-nya. Tapi memang dia third party sih, bukan yang built-in gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ada fitur tersebut dan dia sudah bisa dioperasikan secara wireless. Nice. Kemudian yang saya suka dari mobil ini adalah dia itu masih banyak tombol fisik ya. Jadi nggak seperti mobil Cina kayak Ion, kayak Chery ya. Dia lebih ke arah BYD yang masih mempertahankan tombol-tombol konvensional. Seperti ini nih, AC masih ada tombol konvensionalnya, kemudian drive mode dan juga regenerative brakingnya masih ada, auto hold, kemudian rem parkir elektrik, itu semua masih tombol fisik. Yes, itu menyenangkan. Kemudian juga untuk bagian setir dia ada beberapa tombol, ada cruise control dan juga ini nih ada untuk mengatur sistem instrumen clusternya. Memang dengan versi prototype tidak ada perbedaan fitur secara mendalam ya. Jadi dia belum ada fitur ADAS, masih sebatas cruise control saja. Kemudian juga untuk instrumen clusternya seperti ini sama dengan versi prototype-nya. Jadi setengah digital, setengah yang model kalkulator gitu ya, yang untuk baterainya dan juga ini nih untuk tenaganya. Tapi dia menarik karena ketika kita pindah drive mode ya, dia berubah temanya gitu tuh. Kalau di sport jadi merah, kalau di eco jadi biru. Cukup menarik. Dan juga di bagian tengah ada dua buah cup holder, ada center console. Nah, juga yang menarik dari mobil ini adalah dia tuh build materialnya bisa dikatakan bagus itu. Tuh, soft touch. Sini soft touch. Bagian belakang cuma soft touch gitu. Memang ada beberapa yang hard plastik, tapi nggak hard plastiknya itu bukan yang cheap gitu ya, bukan yang murahan. Nice banget. Kemudian juga dia dilengkapi dengan atap panoramik, tapi memang tidak bisa dibuka, jadi hanya tirainya saja yang bisa dibuka, kacanya nggak bisa dibuka. Dan ketika Anda duduk di mobil ini ya, kalau Anda pernah naik BYD M6 terus pindah ke sini, yang langsung terasa adalah ini nih, posisi berkendaranya yang lebih ergonomis. Ini jauh lebih ergonomis dibandingkan M6. Kalau M6 kurang turun dikit setirnya. Kalau di sini ya sedikit kurang turun, tapi ini rasanya lebih baik. Dia bisa diatur secara teleskopik maupun tilt. Tuh. Dan joknya bisa elektrik, tapi rasanya untuk postur tubuh di atas 170 cm ini pas banget.
enak banget ini posisi berkendaranya untuk sebuah MPV ya. Nice. Kemudian juga ini menarik, dia untuk tuas sennya ada di bagian kiri, tuas wiper ada di bagian kanan. Ini saya tanya sebenarnya ke pihak Aletra kemarin, kenapa tidak dipindahkan? Karena memang adjustment mobil dari setir kiri setir kanan tuh biasanya salah satunya adalah sen. Nah, mereka menyebutkan bahwa nggak apa-apa biarin aja di kiri karena biar lebih terasa premium. Kenapa gitu? Karena biasanya yang menggunakan sen di bagian kiri adalah mobil Eropa gitu ya. Mereka menyebutkan seperti itu. Ya udah, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau Anda biasa punya mobil Jepang terus pindah ke mobil ini ya sedikit ini ya adaptasi dikit gitu ya. Dan juga speaker ini ada lumayan banyak, ada 1, 2, 3, ada speaker tengah dia 4, 5, 6, 7 buah speaker, tapi memang belum aftermarket. Dan ya udah deh, kita langsung jalankan. Oh ya, bentar, masih ada ini nih. Di sini ada USB, tapi dia belum USB Type-C ya, jadi masih Type A untuk pengisian daya gadget. Dan dia ada wireless quick charge, jadi ada ventilasi anginnya untuk mendinginkan smartphone Anda. Oke, langsung aja kita jalankan karena pasti banyak yang penasaran bagaimana rasa dari Aletra L8 EV ini. Kalau fitur, kalau akomodasi itu semua udah dijelaskan lah ya oleh kami dan juga banyak media, tapi belum banyak yang mengetes mobil ini berjalan. Oke, kita let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda di Shell dengan tarif yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan juga Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Langsung kunjungi shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Ya, terima kasih. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Saat menjalankan mobil ini, siapa sangka kualitas berkendara Aletra L8 EV ini tergolong sangat baik. Yes, kualitas berkendara sih ini seperti mobil mahal ya Aletra L8 EV ini. Jadi ini langsung kita bandingkan saja dengan BYD M6 ya. Karena memang kalau secara spek itu nggak apple to apple sebenarnya, tapi banyak memang yang membandingkan Aletra ini dengan BYD M6. Nah, soal kualitas berkendaranya ini terasa lebih mahal dibandingkan BYD M6. Dari mana? Dari yang pertama bandingan suspensi, nanti saya akan jelaskan bandingan suspensinya. Kemudian halus, kekedapan kabinnya ini terasa lebih baik gitu, firmnya, dan juga apa ya? Ya overall ini kualitas berkendara itu ya 500 juta ke atas gitu harganya. Ini luar biasa untuk Aletra L8 EV ini. Tapi memang road noise ya bisa diperbaiki sedikit lah. Tapi ini udah oke sebenarnya, udah mantap. Tapi yang saya miss adalah kekedapan kabinnya, karena memang saya ketok-ketok gitu bodinya, kemudian kacanya, penggunaan material kaca itu tebel-tebel. Jadi rasanya kekedapan kabin, insulasi kabin yang baik itu tercipta dari hal tersebut. Sebagai sebuah MPV, tentu bandingan suspensi menjadi hal yang paling krusial. Lantas, seberapa baik karakternya? Nah, suspensi juga ini jauh lebih empuk, jauh lebih firm dibandingkan M6. Jadi rasanya tuh kalau di tol gini nyaman sekali bandingannya, membuai, tapi yang nggak terasa lemah gitu. Kemudian soal handlingnya pun
meski dia empuk, tapi rasanya tuh masih cukup akurat tuh handlingnya tuh. Tuh untuk sebuah MPV loh, nice. Karena mungkin juga didukung oleh baterai. Jadi dia ada baterai, dimana baterai itu biasanya center of gravity-nya tuh lebih baik dibandingkan mobil ICE. Jadi rasanya tetap antep gitu bahasanya ya. Enak loh suspensi ini. Nyaman, overall mobil ini nyaman, benar-benar karakter sebuah MPV sejati gitu. Nggak ada keluhan soal tidak nyaman gitu. Tapi memang ketika Anda melalui posisi tidur, kemudian dengan kecepatan tinggi gitu ya, posisi tidur tinggi, terus Anda kenceng, atau lubang tapi lubangnya dalam, nah itu ada bunyi mentok gitu, ada gejala mentok, tapi bukan mentok bagian bawah, tapi dia mentok suspensi, travel main suspensinya. Jadi rasanya tuh dia travel main suspensi itu pendek tuh, main atas main bawahnya. Jadi kalau misalkan posisi tidur dihajar gitu ya, kan dia otomatis suspensinya naik. Nah ketika dia mentok tuh terasa sekali, dak, ada bedak gitu. Kemudian kalau lubang juga begitu sama. Kayaknya travel main suspensi atasnya tuh pendek mobil ini. Jadi kalau misalkan menggunakan mobil ini, kalau melalui posisi tidur itu lebih baik di kecepatan rendah, jangan dihajar posisi tidur. Kemudian, seperti ini catatan konsumsi energi beserta kemampuan daya jelajahnya. Kami sudah melakukan pengetesan konsumsi energi dari mobil ini. Hasil terbaiknya, konsumsi energinya itu di kecepatan 60-70 km per jam ya. Itu di angka sekitar 7 km per kilowatt hour. Nah, kenapa kami mencari tahu base consumption-nya? Karena itu langsung kita kalikan saja dengan kapasitas baterainya. Nah, kapasitas baterai mobil ini mencapai 64 kWh, langsung saja kita kalikan dengan konsumsi energinya yaitu 7 km per kWh. Dan hasilnya adalah 454 km range actualnya. Oke. Ya, memang Aletra sendiri mengklaim bahwa mobil ini bisa berjalan sejauh 540 km berdasarkan metode CLTC. Tapi actualnya adalah mereka overclaim. Ya, nggak masalah sih. 454 dengan 540 memang bedanya cukup jauh. Tapi itu bukan pertama kalinya mobil listrik itu overclaim ya untuk range, karena cukup banyak itu. Bahkan mobil listrik sekelas BYD pun di Dolphin dan juga Auto3 itu klaimnya nggak pernah sampai gitu di kedua model tersebut. Di Auto3 malah dia overclaimnya hampir 100 km. Jadi rasanya ya actually segitu 454 km. Mungkin kalau Anda berkendara pelan di bawah 60 km per jam mungkin bisa di atas 454 km. Tapi kalau misalkan Anda gunakan di luar kota gitu ya mungkin hasilnya sekitar 450 km untuk sekali pengisian daya penuh. Lantas, bagaimana soal performanya? Nah, untuk akselerasinya kita cari tahu aja langsung menggunakan alat berbasis GPS. Ini kita matikan dulu kali ya. AC off. Ya, kemudian di sini ada dua mode berkendara. Kita masuk ke mode sport, traction control off. Oke. Langsung aja go. Oke. Ya, sudah dapat hasilnya. Memang kalau dibandingkan M6 dia tenaganya nggak lebih besar ya. M6 itu 201 HP, ini 163 horsepower, jadi lumayan gitu bedanya. Dan hasilnya adalah untuk 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 10,31 detik. Ya, memang bukan figur yang buas, tapi rasanya yang namanya mobil listrik itu kan dia torsinya instan gitu ya. Jadi rasanya sah-sah aja gitu dengan akselerasi segini. Jadi untuk penggunaan dalam kota pun tetap rasanya cukup baik. Memang untuk karakter akselerasinya cukup menarik ya. Dia ketika di bawah tuh halus gitu ya. Kemudian di tengahnya menjambak sekitar masuk ke 30-40 km per jam. Tapi di atasnya flat lagi. Tapi ya tetap lah kalau dibandingkan dengan misalkan apa ya, Innova Zenix bensin gitu ya, ini rasanya tuh lebih effortless gitu tuh. Untuk stop and go gitu, mobil listrik tuh selalu lebih menyenangkan, apalagi untuk penggunaan dalam kota.
Tapi tentu saja, Aletra R8 EV ini juga menyimpan beberapa detail menarik. Yang pertama adalah, ini memang sering terjadi di mobil listrik sih, remnya. Jadi remnya itu terasa sebenarnya udah natural sih, tapi ketika Anda menekan sedikit, kemudian Anda angkat, itu rasanya masih ada sedikit rasa menahan dari remnya gitu ya. Entah kenapa, mungkin dia berpadu dengan sistem regenerative braking, jadi sistemnya mungkin ada yang belum matang gitu ya. Jadi kalau misalkan gini, Anda rem sedikit, nah Anda angkat tuh masih kerasa menahan gitu mobilnya. Kemudian yang kedua adalah, ini semoga tidak terjadi di mobil masalnya ya, mobil yang diterima konsumen, yaitu bau atau aroma dari luar itu masuk ke bagian kabin. Jadi misalkan depan ada truk, ada aroma-aroma tidak sedap gitu ya, Anda sudah mengaktifkan ventilasi dalam gitu ya, sirkulasi dalam, itu masih terasa baunya masuk ke ruang kabinnya. Dan yang ketiga adalah sistem entertainmentnya yang terasa kurang responsif gitu, jadi agak lag dikit. Dan juga sistem Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Jadi ini saya menggunakan Android Auto ya. HP saya tuh Android, yang satu lagi. Nah itu setiap kita mendengarkan lagu tuh kadang-kadang ada main musik kan, nyanyi musiknya jalan, tiba-tiba mati dikit, jalan lagi. Itu berkali-kali berulang seperti itu. Tapi di Apple CarPlay so far normal sih, di Android Auto-nya aja. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya agak krusial ya, yaitu soal harga jualnya. Jadi mobil ini dibanderol dengan harga 488 juta rupiah. Ya sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi kurang boom gitu ya, karena ya ini mobil lokal sih, bukan mobil Cina. Tapi yang tren sekarang itu kan mobil-mobil baru, apalagi mobil asal Cina, itu perang harga kan, semuanya perang harga. Kemudian bisa memberikan harga yang fantastis untuk psikis konsumen gitu ya. Nah, mestinya mobil ini bisa lebih harganya lebih bersaing lagi gitu, karena BYD M6 harganya di bawah Aletra R8 EV ini. Mungkin kalau harganya 400 juta kecil akan lebih menarik. Tapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ini yang saya sangat suka ya, yaitu tombol fisik mobil ini masih banyak. Jadi tidak perlu repot-repot mengatur di layar sistem entertainmentnya. Ini masih tersedia lengkap sekali, pengaturan AC, kemudian mode berkendara, handbrake segala macam masih di sini semua, masih dekat dengan pengemudi. Dan yang paling krusial adalah ini nih, pelipatan spion juga masih ada tombol fisiknya. Karena ada beberapa mobil Tiongkok itu semua meletakkan tombol-tombol itu di bagian sistem entertainmentnya. Jadi bayangkan ketika Anda menggunakan mobil ini di gang gitu ya, berpapasan dengan mobil, dan Anda harus melipat spion tuh, Anda harus berkutat dengan sistem entertainmentnya, itu tidak praktis. Kemudian yang kedua adalah double blower, standar sebenarnya, tapi double blower ini Aletra sendiri mengklaim bahwa mereka mendevelop untuk double blower itu dengan cost yang cukup banyak gitu. Jadi double blower itu dingin dan dia tersedia tidak hanya di bagian sini, di bagian atapnya ada. Jadi kalau di model Geely Van L8 ini, Geely Livan 80 itu ya, dia tidak ada double blower atasnya, hanya ada di sini nih. Nah, di mobil ini ada semuanya. Jadi benar-benar di-develop ulang dan disesuaikan dengan iklim Indonesia yang cukup panas. Dan inilah kesimpulan kami terhadap MPV listrik dengan merek lokal ini. Gimana ya? Jadi gini, mobil listrik terlaris saat ini di Indonesia adalah BYD M6. Kenapa dia bisa laku? Karena dia itu sangat memenuhi kriteria masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kan, konsumen Indonesia itu butuhnya apa? Mobil gede, MPV, 7-seater, yang family oriented banget lah. Nah, hadirlah BYD M6 yang benar-benar mobil keluarga, MPV, muat 7 orang penumpang, dan barang bawaannya bisa banyak itu dalam kabinnya. Nah, bagi Anda yang sudah melirik BYD M6, mau beli gitu ya, at least coba dulu Aletra R8 EV ini. Karena dia dimensi itu lebih besar, kemudian ini kualitas berkendaranya lebih baik dibandingkan BYD M6. Ibaratnya gini, BYD M6 itu dia lebih setara dengan LMPV. Aletra R8 EV ini dia lebih setara, hampir ke medium MPV gitu ya kualitas berkendaranya.
Dan juga dia dimensi lebih besar, lebih leluasa di dalam kabinnya dibandingkan M6. Posisi berkendaranya jauh lebih enak, lebih fun to drive, lebih enak dikendarai dibandingkan BYD M6. Tapi memang dia harga jualnya lebih mahal. Jadi memang sekali lagi PR Aletra itu sebenarnya adalah ini ya, untuk menaikkan brand awareness-nya sendiri ya, karena memang merek Aletra itu mungkin masih awam di banyak orang. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa Aletra ini bukan mobil yang benar-benar didevelop dari nol oleh mereka sendiri. Ini adalah mobil dari Geely, sub-brand Geely itu Livan, dan masih sangat kental Geely-nya gitu di sini. Nih di kacanya ada tulisan Geely, di lampu tulisan Geely, di lampu belakang juga tulisan Geely. Jadi ya rasanya ini mobil sesuai dengan harganya ya, lebih mahal dikit dibandingkan M6, tapi dia kualitas berkendaranya lebih juga dari M6 serta kelebihannya cukup banyak dibandingkan BYD M6. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Aletra R8 EV. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.